Oke, baik. Cek satu. Shalom semuanya. Shalom. Ya, bersyukur kalau pagi ini kita bisa bersama-sama bersekutu dalam retreat ini. Retreat pemuda dan remaja, orang-orang muda. Saya suka pelayanan orang muda karena selalu antusias. Amin. Amin. Orang-orang muda itu nggak loyo. Dan yang pasti selalu ada tenaga ekstra di dalam diri orang-orang muda. Nah, pagi hari ini kita membahas sesuatu yang sangat penting menurut saya. Dan ini perlu jadi hal yang sangat mendasar bagi kehidupanmu sebagai orang muda. Dan tema besar kita adalah Rise Up Your Standard. Oke, kenapa kita harus meningkatkan standar kita? Karena hari-hari ini banyak orang-orang muda sudah menurunkan standar yang seharusnya dia tetap pegang. Dari dulu Alkitab tidak pernah dikompromikan. Dari dulu nilai-nilai Alkitab, firman Tuhan itu tidak pernah tergerus atau berkurang. Semakin berkembangnya zaman, semakin majunya teknologi, bahkan mungkin banyak aplikasi yang baru, entah itu TikTok dan lain sebagainya, Alkitab tidak pernah berubah. Amin? Itu sebabnya kenapa standar firman Tuhan itu selalu tetap. Dia tidak berubah. Hari ini turun, besok naik. Tidak, tapi tetap. Dan selalu tidak pernah berubah. Yang berubah itu kita. Kita kadang menyepelekan, kadang kita tidak lagi menganggap, oke, firman Tuhan ini sudah nggak relevan bagi hidup saya sebagai orang muda. Kayaknya sudah nggak bisa dipakai nih. Karena gaya hidup sekarang udah beda. Tidak begitu. Dari zaman dulu sampai sekarang, standar Alkitab tetap sama. Yang harus berubah adalah kita, amin? Kita yang harus mengikuti, tetap berpegang teguh sama Alkitab. Oke. Sesi pertama ini bicara tentang single but not alone. Kenapa hari ini penting? Begini. Tuhan itu mau saat kita membangun relationship, hubungan dengan lawan jenis kita. Ya, kamu belajar, mulai menyukai orang yang kamu suka. Mulai menyukai seseorang yang mungkin menarik buatmu. Tuhan selalu kasih prinsip bahwa begini, Tuhan tidak menghendaki yang namanya sakit hati. Setuju? Oke, saya ulang. Tuhan tidak menghendaki yang namanya sakit hati. Setuju atau tidak? Karena rancangan Tuhan selalu mendatangkan kebaikan dan damai sejahtera. Oke ya, kebaikan dan damai sejahtera itu rancangan Tuhan. Jadi rancangan Tuhan itu selalu baik. Dia tidak pernah membuat apa yang dia buat untuk kita itu mendatangkan celaka, bahkan kesedihan. Selalu mendatangkan kebahagiaan. Jadi kalau ada orang mungkin membangun hubungan dengan lawan jenis selalu patah hati, sakit hati, Tuhan tidak mengharapkan itu. Karena Tuhan mendesain hubungan antara pria wanita seharusnya berjalan dengan baik. Kalau kita melakukannya menjalani sesuai dengan rule atau kehendak Tuhan. Nah itu sebabnya begini. Sesi ini sebenarnya supaya menanggulangi bahaya dari sakit hati. Amin? Menanggulangi dari bahaya sakit hati. Tahukah kita bahwa kenapa ada orang setelah menikah kok bercerai? Padahal pada mulanya mereka dua orang yang saling mencintai. Betul apa tidak? Oke, kita terlepas ya dari hal yang lain. Tapi gini, dua orang yang mulanya saling mencintai, tapi suatu titik mungkin mereka nggak rasa lagi cinta, lalu kemudian tiba-tiba berpisah dan bercerai. Apa yang membuat mereka bercerai? Apakah karena sudah tidak ada cinta lagi? Kira-kira apa? Bukan karena mereka tidak lagi mencintai, karena pada mulanya mereka adalah dua orang yang saling mencintai. Tapi karena dasar dari sebuah hubungan adalah saling menerima. Itu dasar dari sebuah hubungan, saling menerima satu dengan yang lain. Jadi perceraian adalah dua orang, pria dan wanita yang tidak lagi menerima satu dengan yang lain. Bukan karena tidak ada cinta, tapi mereka tidak bisa lagi menerima satu dengan yang lain. Nah Tuhan, itu sebabnya Tuhan membenci perceraian. Karena Tuhan mendesain, merancang pernikahan itu untuk sampai maut memisahkan. Amin? Oke, kamu mungkin masih panjang perjalananmu. Tetapi selalu ada istilah, lebih baik mencegah daripada mengobati.
Itu sebabnya kamu tahu sejak dini bagaimana membangun hubungan lawan jenis dengan baik. Mari kita lihat Kejadian 2 ayat 18. Kejadian 2 ayat 18 berkata begini. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Siapa yang berkata tidak baik kalau manusia seorang diri saja? Tuhan. Oke. Ketika Tuhan melihat Adam, lihat manusia, Tuhan berkata, tidak baik kalau ia seorang diri saja. Nanti kita bahas ini. Tapi sebelumnya saya mau kasih hal yang menarik buat kita. Ada banyak orang berkata, Kak, kira-kira kapan sih seseorang mulai bisa pacaran? Kapan sih kira-kira seseorang mulai bisa membangun hubungan dengan lawan jenis? Umur berapa? Dan kapan? Apakah masih SD? Apakah setelah SMP? Apakah SMA atau setelah lulus SMA? Kira-kira jawaban kita apa? Setelah dewasa. Oke. Dewasa ukurannya? Dewasa dalam rohani, fisik, Oke, good. Ada lagi? Kira-kira kapan? Kira-kira menurut kita seorang boleh bisa pacaran? Di atas 20 tahun. Oke. Baik. Ada lagi jawaban lain? Ini cuma di depan nih, yang belakang nih udah ribuan orang nih, nggak ada jawaban. Ayo dong, ayo. Sudah kerja, oke, very good Kayla ya, very good. Ada lagi mungkin yang kasih pendapat dong? Ada? bergumam. Silakan. Kira-kira kapan? Oke, tadi ada saat dewasa, lebih dari 20 tahun. Saat kerja, oke, very good. Jawaban kita masing-masing ya, tidak ada yang salah ya, tidak ada yang salah. Tapi paling tidak begini, saya mau kasih 3 prinsip kesiapan untuk berpacaran. Dan kalau kamu perlu tahu hal ini. Kapan seseorang boleh siap pacaran? Kalau dia pahami 3 prinsip ini. Yang pertama, prinsip pertama adalah kamu siap untuk berpacaran pada saat kamu menyadari sepenuhnya manfaat dan bahaya dari pacaran. Oke, itu. Jadi kamu siap untuk pacaran itu pada saat kamu menyadari sepenuhnya apa manfaat dan bahaya dari pacaran. Nah nanti untuk ini kita akan bahas di sesi yang kedua. Apa sih bahaya dari pacaran? Tapi saya mau tanya buat kita, apa sih manfaat pacaran? Ada yang kasih respon? Manfaat pacaran apa sih buat kita? Orang-orang muda yuk. Siapa yang sudah punya pacar angkat tangan? Come on. Come on, jujur ayo. Ayo, come on. Siapa yang mau pacaran ke tangan? Nggak ada yang ngaku. Oke, ayo, come on dong. Malu-malu tuh. Tahu kan kamu kalau pacarmu nggak ngangkat tangan, yang malu ngakui kau pacarnya. Jangan dong. Siapa tahu ada yang lain di sini. Oke, yang lain saya ulang. Siapa sini punya pacar? Angkat tangan. Jujur. Angkat tangan. Kami sih belum pacaran Kak, cuma baru teman. Oke, very good. Very good. Nah tuh, sudah 1. Oke, ada lagi yuk. 2. Oke, ada lagi? 3. Siapa lagi? Andal? Yang di depan? Masih ada? Oke, nggak ada. Oke, ada 3 orang. Secara buat kita semua. Apa sih kira-kira manfaat orang pacaran? Manfaatnya apa? 1. Proses untuk? Oke, serius. Antar jemput. Oke, bisa antar jemput. Oke, tadi apa? Traktir makanan. Oh, traktir makan. Oke. Oh, wow. Kalau makan bisa antar jemput, yang kedua traktir makan. Apa lagi? Ajak jalan-jalan. Wow. Pisangin Gojek. Pisangin Gojek. Oke. Gojek food, Grab food. Oke. Ada lagi manfaatnya? Partner komunikasi. Ini berarti dia bagian Indosat. Komsel. Oke, ada lagi? Apalah manfaatnya? Buat pamer. Pacar dipamerin. Ternyata bukan cuma motor dipamerin, pacar pun dipamerin. Oke, ada lagi? Manfaat kita pacaran apa? Oke.
Kalau kita lihat manfaat-manfaat yang tadi sudah diungkapkan, ya, ada baiknya. Betul juga sih, kalau ada pacar ada yang nganterin, kalau ada pacar ada yang traktirin, kalau ada pacar ya bisa nemani jalan-jalan, ada yang pacar ada teman ngobrol. Nah, kita lihat kalau dia ini berarti tipe orang yang sangat kesepian. Dia perlu orang untuk bisa ngobrol, ajak jalan-jalan, bisa. Oke. Nah, tapi saya mau kasih tahu buat kita, kalau kamu hanya untuk punya teman untuk bisa ngobrol, atau punya seseorang untuk bisa ngantar kamu jalan-jalan, atau punya seseorang untuk bisa traktir makan, atau bahkan untuk apa tadi, bisa ngantar ke sana kemari, kamu nggak perlu pacar. Yang mengantar kamu bisa pergi jalanan, bisa Gojek, bisa antar, bayar tapi bayar. Kalau teman pun bisa, betul? Teman pun bisa. Oke, menurut saya itu jawaban yang kurang kuat buat kita. Kenapa kamu manfaat pacaran itu kurang kuat menurut saya? Tapi nanti ya kita bahas ya. Nah, tapi yang kedua gini, prinsip yang kedua adalah kamu siap pacaran pada saat kamu terlebih dahulu menerapkan serangkaian pedoman yang jelas bagi perilaku berdasarkan firman Tuhan. Jadi kamu punya gini, standar perilaku yang jelas dulu. Kalau kamu nggak punya standar yang jelas dalam perilaku, kamu nggak siap pacaran. Karena nanti kamu harus tahu ada yang boleh, ada yang tidak dilakukan. Setuju? Kalau kita nggak punya benteng yang membatasi kita, nggak punya rule, aturan, atau prinsip yang kita pegang, bahaya. Pacaranmu kebablasan. Kamu nggak ngerti firman, bahaya. Hubunganmu nggak seperti yang Tuhan mau. Jadi, yang kedua adalah kamu harus betul-betul paham apa prinsip firman dalam membangun hubungan pria dan wanita. Nah, yang ketiga, kamu siap untuk berpacaran pada saat kamu sudah memastikan dalam rohmu bahwa kamu tidak akan menurunkan atau mengkompromikan standar-standar tersebut. Sekalipun kalau kamu harus kehilangan pacarmu. Setuju? Setuju ya? Setuju, oke ya? Ya sekalipun itu berarti kamu harus kehilangan pacarmu. Gini, ada orang ketika masa pacaran, ini apa? Pacaran itu yang lebih cenderung kelihatan itu apa? Romansnya, betul? Romansnya. Nah, kalau kita nggak ngerti apa itu romance, keromantisme itu, maka kamu kebablasan. Tapi kalau kamu punya standar yang jelas, apa yang boleh, apa yang tidak, kamu cukup kuat di situ. Tapi kalau kamu nggak punya benteng yang kuat, bahaya. Itu sebabnya kamu pastikan kamu akan lakukan itu, kamu akan kerjakan standar itu, tetap pegang teguh, sekalipun orang yang kamu suka, kamu harus tinggalkan. Karena kamu nggak boleh kompromikan nilai-nilai itu. Amin? Kenapa? Nanti di sesi yang kedua kita akan bahas itu. Kenapa itu penting? Itu artinya begini, kesimpulannya adalah ini. Mari lihat sama-sama, baca sama-sama. Sampai belakang. 2, 3. Saat kamu menganggap berpacaran sebagai suatu pilihan dan bukan kebutuhan, kamu siap. Jadi pacaran itu pilihan, bukan kebutuhan. Tahu nggak? Pilihan dan kebutuhan. Kalau kebutuhan itu apa? Kamu makan, kau butuh makan. Kau minum, kau butuh minum. Mau tidak mau, kau butuh makan, butuh minum. Betul? Tapi pakaianmu, warna pakaianmu, sepatumu, bajumu, apapun yang kamu kenakan, itu pilihan. Hari ini kamu pakai baju hitam, hari ini kamu pakai baju merah, itu pilihan. Betul? Ya, pilihan. Nah, sama, pacaran itu sebuah pilihan, bukan sebuah kebutuhan. Kalau di dalam dirimu sudah muncul gitu, bahwa berpacaran atau tidak berpacaran itu sebuah pilihan, bukan sebuah keharusan, bukan sebuah kebutuhan, semestinya kamu jadi orang yang sudah siap membangun hubungan pria dan wanita. Karena yang berikutnya adalah begini. Kalau kamu minum jus jeruk, saya suka jus jeruk. Biasa sering makan atau di rumah makan saya pesan es jeruk kalau panas-panas ya. Tapi beberapa kali saya minum es jeruk, rasanya nggak enak, rasanya nggak nikmat. Rasa pahit-pahit gitu ya, pahit-pahit. Ternyata saya baru tahu, jeruk ini pasti bukan jeruk yang segar, tapi jeruk yang bercampur dengan jeruk yang sudah tua, yang sudah apa ya? Kalau kita bilang sudah agak-agak busuk gitu ya, tapi tercampur. Nah, pertanyaan kita,
Sekalipun jeruk yang manis itu 2 biji misalkan, tapi jeruk yang busuk itu cuma 1. Tapi diperas sama-sama, airnya yang lebih banyak mana? Yang 2 jeruk manis, betul? Dan yang busuk itu cuma 1, air sedikit. Tapi justru yang sedikit itu membuat jeruk yang manis ini nggak baik. Tidak enak. Tampilannya bagus, tetapi ketika diminum rasanya nggak enak. Nah sama, dalam membangun hubungan, kalau kamu ketemu cowok atau cewek yang jeruk busuk, jusnya nggak enak. Jusnya jadi nggak nikmat. Karena dia nggak baik buatmu. Hubungan itu nggak jalan dengan baik. Itu berarti kamu harus berhati-hati dengan siapa kamu membangun hubungan. Kamu harus tetap waspada. Harus mengerti jelas siapa orang yang bersama kamu gitu. Sebab kalau kamu salah membangun hubungan itu nggak jalan baik. Itu yang menyebabkan kamu bisa sakit hati, patah hati. Itu makanya dalam ayat tadi kita baca. Oke, sekarang kita lihat nih. Kalimat ini. It's not good for a man to be alone. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Kata seorang diri situ dalam Alkitab dalam bahasa Inggrisnya pakai kata alone. Pakai kata alone. Tapi bukan ini, bukan kata single. Itu sebabnya, but it's good to be single. Okay. Alone dan single itu 2 kata yang berbeda. Alone itu sendirian. Tidak baik kalau manusia itu sendiri saja. Tapi single itu beda. Alkitab tidak berkata bahwa tidak baik kalau manusia itu single. Tapi Alkitab berkata tidak baik kalau manusia itu alone. Adam itu sendiri. Sendiri saja, nggak ada temannya. Yang temannya rusa, gajah, singa gitu ya. Nggak ada yang kayak dia. Itu sebab Tuhan berkata tidak baik kalau dia sendiri saja. Tapi single itu beda, karena pengertian single itu sangat dalam. Apa sih arti single? Single itu artinya gini, single itu artinya utuh, unik, tak terpisahkan, komplit. Jadi orang yang single itu pribadi yang utuh, unik, tak terpisahkan, komplit. Adam itu pribadi yang single. Dia single. Dia nggak butuh apa-apa. Bahkan dia nggak pernah mikir dia perlu Hawa. Karena yang bersama dengan Adam itu Tuhan. Tuhan tiap pagi bersama-sama dengan Hawa. Bersama dengan Adam. Setiap pagi Tuhan datang kepada Adam. Bersekutu bersama. Jadi bagi Adam, Tuhan cukup buat dia. Tidak ada sesuatu yang Adam butuhkan. Karena dia komplit. Sama seperti gelas sudah penuh. Nggak perlu dituang lagi. Dia nggak butuh apa-apa untuk di luar memenuhi kekosongannya. Karena Adam tidak kosong, dia penuh. Makanya kamu dapat di Alkitab, yang memikirkan Hawa itu bukan Adam. Betul? Yang memikirkan kebutuhan bagi Adam harus memerlukan Hawa adalah Tuhan. Tapi bagi Adam nggak pernah kepikiran dia butuh Hawa. Karena dia pribadi yang utuh. Nah, singleness adalah tahap pertama atau tahap dasar bagi kita membangun hubungan dengan lawan jenis. Kalau kamu nggak memahami dirimu sebagai orang yang single, nggak hidup single, saya nggak bilang nggak hidup alone, jangan hidup alone lah ya, bukan hidup alone lah ya, tapi single. Kita didesain bukan hidup alone sendiri, karena kita makhluk sosial. Kamu perlu teman, perlu sahabat, perlu orang yang dekat sama kamu. Tapi kamu perlu tahu, kamu single. Kamu perlu hidup single. Karena orang yang single begini. Orang yang single adalah orang yang punya konsep diri yang sehat. Gambar diri yang sehat. Dia nggak perlu orang lain untuk menilai siapa dirinya. Dia paham, dia mengasihi dirinya sedemikian baik. Orang yang single adalah orang yang punya iman yang jelas dan kuat. Itu orang yang single. Dan orang yang single itu menumbuhkan akarnya sendiri dalam Tuhan. Jadi dia nggak perlu minta pendapat orang lain tentang siapa dirinya. Dia mengenal dirinya, dia mengenal siapa Tuhan. Tapi sayang, hari-hari ini banyak orang berpikir, kalau kamu single itu nggak baik. Gini, apalagi kalau kita berteman gitu. Ketemu teman yang nggak punya pacar. Kamu udah punya pacar belum?
Belum, kamu nggak laku. Oke? Banyak orang kalau dengar kamu masih single apa double? Memangnya bulu tangkis single sama double gitu. Saya nggak belum punya pacar. Kamu nggak laku. Banyak orang ketakutan ketika dia masih single. Pertama, takut dikatain nggak laku. Kedua, takut apa? Takut sendiri, mungkin nggak ada teman gitu, nggak ada yang nemani. Ini aneh, masa nggak ada pacarnya. Ingat baik-baik, tadi kalau kamu siap pacaran itu artinya kamu sudah pacaran sebuah pilihan, bukan sebuah kebutuhan buatmu. Itu sebuah pilihan. Tapi kamu pahami, kamu adalah orang yang single dulu. Orang yang nggak perlu apa-apa. Jadi kalau kamu perlu kemana-mana, kamu nggak perlu pacar dong. Ngantarin kamu jalan, kamu nggak perlu pacar dong. Ada teman yang bisa ngantar. Bahkan pergi sendiri pun oke. Kalau kamu mau pergi rame-rame jalan-jalan, kamu butuh cari temanmu di gereja, ajak sama-sama jalan-jalan. Kamu nggak butuh seseorang yang spesial untuk temani kamu. Oke? Jadi single adalah kamu harus memahami, mempersiapkan dirimu sedemikian rupa untuk nanti, ya, untuk nanti, untuk orang yang telah Tuhan siapkan buat kamu. Jadi orang yang single begini, orang yang hidup, orang muda yang hidup ini enjoy dengan dia nggak punya pacar, mau punya pacar, nggak punya pacar, bagi dia no problem. Setuju? Kamu nggak merasa iri lihat orang yang punya pacar, kamu juga nggak rasa minder karena kamu belum punya pacar. Kamu enjoy. Kamu menikmati hidupmu, berteman, pergi ke sana, bermain, pokoknya kemana kamu enjoy. Jadi kamu nggak rasa kesepian, nggak rasa kesedihan, bahkan rasa gimana ya hidup ini kok merana, nggak ada yang telepon, nggak ada yang WA, yang mana ya, nggak ada yang kasih emotion, nggak ada yang kasih love gitu ya, aduh, gimana rasanya? Kayak pengen juga sih, apalagi setiap hari nonton filmnya Korea gitu, aduh, gimana ya lihat, aduh, kayaknya enak deh, asik deh kalau punya pacar. Bahaya kalau kamu terjun dalam hubungan pria dan wanita atau berpacaran, tapi kamu nggak ngerti role-nya, sangat bahaya buatmu. Ya, itu makanya tahapan pertama yang harus dilewati orang-orang muda lah, ya, hiduplah single dulu, nikmati masa singlemu, masa lajangmu, amin. Nikmati, capai cita-citamu sedemikian baik dulu. Belajarlah sebaik-baik, persiapkan dirimu. Kenapa? Karena prinsip ini. Coba lihat ini. Ya. Yang berikutnya next. Satu lagi. Nah ini, baca sama-sama ya kalau udah bisa baca. Persiapkanlah dirimu sendiri untuk siapapun yang Tuhan sedang persiapkan bagi kamu. Katakan amin. Amin. Persiapkanlah dirimu sendiri untuk siapapun yang Tuhan sedang persiapkan bagi kamu. Banyak orang berpikir, saya itu pengen dah punya pacar atau cowok atau cewek itu yang kalau boleh cantik deh, cantik, panjang rambutnya, tinggi badannya, pokoknya sempurna, perfect. Kalau perlu kayak artis-artis itu loh. Oke. Yang cewek juga gak mau kalah. Saya pengen punya pacar cowok yang ganteng dong. Yang putih dong, ya kan? Kalau putih, ya kalau agak hitam ya nggak apa-apa sedikit sih, tapi ya kan? Lalu tinggi badannya, karena apa? Karena saya pendek, saya pengen nanti dia tinggi, gitu kan? Oke, kita selalu punya apa ya? Bayangan ideal bagi orang yang mau dekat sama kita. Pernah punya kepikiran gitu? Di antara sekian banyak orang, ini ganteng. Oke, ini setengah ganteng. Ini jauh dari ganteng. Saya nggak bilang jelek loh, jauh dari ganteng. Karena masih ada gantengnya ya, jauh dari ganteng. Kira-kira kamu pilih yang mana? Kalau kamu diminta sama Tuhan, kalau kamu pilih pasangan hidup atau pacarmu, kamu pilih yang mana? Tuhan sediakan yang ganteng, tinggi gitu kan. Lalu ini yang setengah ganteng. Kalau ini ya kurang ganteng tadi. Kamu pilih yang mana? Yang cewek dulu, yang cowok jangan pilih, saya yang pilih ganteng. Kamu enak, saya doakan kamu. Lain kamu, masa mau pilih yang ganteng? Wah, ini yang cewek, kamu cewek pilih yang mana? Cewek pilih mana? Come on, jawab yang jujur. Sesuai pribadinya. Hebat lagi, ada mobil pribadi. Oh hatinya. Tuhan nggak kasih lihat hatinya, Tuhan kasih lihat gantengnya dulu. Ganteng, setengah ganteng. Oh ganteng.
tapi dia jahat gimana? Oh, ganteng tapi dia jahat nggak mau. Berarti mau ya jelek tapi baik. Enggak juga, nggak mau. Tapi yang setengah ganteng, tapi baik. Oh, biar rata-rata. Pilih yang tengah. Ada yang lagi yang cewek. Pilih yang mana? Yang ganteng, yang baik, yang kaya. Oh, yang ganteng, yang baik, yang kaya. Wih, komplit. Yang ganteng, yang baik, yang kaya. Oke, baik. Jadi pilih yang ganteng. Ada lagi? Yang cewek lain? Pilih mana kalau Tuhan kasih 3 ini? Semuanya. Semuanya. Aduh, ini lebih parah lagi. Tuhan cuma kasih 1. Ada lagi nggak? Oke, sekarang yang cowok. Ini ada cewek, cantik, setengah cantik. Ya, apa ini? Sedikit cantik, sedikit cantik. Pilih yang mana cowok ya? Pintar. Hah? Bukan, hubungannya cantik bukan pintarnya. Gimana? Pilih yang mana cowok? Jojo. Cantik tapi anak Tuhan. Cantik tapi anak Tuhan. Woi, baik. Ada lagi? 1 cantik anaknya Tuhan, gitu. Ada lagi? Ayo cowok dong, jangan malu-malu. Ini pilihan. Karena Tuhan bilang sesuai imanmu. Kalau enggak, yang mana? Yang mana pilihanmu? Ayo. Siapa tahu nanti depannya amin ya. Oh, kehormatan nanti ke depannya amin aja katanya. Aduh, luar biasa. Kalau bisa terjadi pas di pilihan ini, Oh iya, imannya kalau sesuai jadi. Betul itu. Ada lagi mau? Yang mana? Mau cantik, setengah cantik, sedikit cantik. Ayo yang cowok, kayaknya lebih pemalu cowok nih. Cantik banget. Oh yang lalu cewek, gimana sih? Pilih cantik banget. Oke, tapi rata-rata semua kita itu selalu dipengaruhi oleh apa yang kita lihat, betul apa tidak? Betul. Hal pertama yang kita lihat kepada entah cewek atau cowok itu apa? Keindahan kegantengan. Keindahan, kegantengan. Saya tahu dia jurusan bahasa Indonesia. Keindahan. Oke, jadi yang lebih dulu kita lihat adalah fisiknya, betul? Gantengnya. Oke. Hal pertama yang bisa kita lihat. Tapi itu wajar sih, wajar. Karena memang Tuhan kasih kita mata untuk melihat keindahan. Oke ya, Tuhan kasih lihat. Tapi dalam menilai itu pasangan yang tepat buat kita, tidak cukup dia ganteng atau fisiknya, betul? Tidak cukup buat kita. Karena nanti kita akan bisa lihat, ya. Kalau ternyata dia jeruk yang busuk mengakibatkan jus jeruknya nggak enak. Makanya harus pastikan ternyata menilai seseorang nggak cukup dari rupanya, dari bentuk fisiknya, dari jasmaninya, tapi ada bagian lain yang kamu harus bisa lihat. Dia cocok nggak sama saya? Dia bagus nggak sama saya? Itu. Dan itu lebih detail nanti, lebih lengkap kita bahas di sesi yang kedua, karena itu berhubungan berat, sangat berhubungan. Nah makanya begini, slide ini ya, pernikahan seharusnya terjadi antara two single person. Oke, 2 orang yang single, antara pria yang utuh dan wanita yang utuh. Itu seharusnya pernikahan terjadi. Kenapa demikian? Nah ini penting. Saya mau kasih satu gambar, baik. Kita lihat gambar gelas nih. 2 macam gelas. Gelas ini setengah kosong, satunya setengah kosong. Jadi orang yang membangun hubungan itu bukan orang yang setengah kosong dan setengahnya lagi kosong. Banyak orang berpikir, saya mau cari pasangan, cari pacar itu bisa mengisi kekosonganku. Itu artinya kamu cuma 50% dan dia 50%. Bayangkan gitu. Kalau sebuah hubungan terbangun antara seorang pria yang 50% dan seorang pria yang 50%. Dua-duanya saling menuntut untuk mengisi sisa kekosongannya. Lah kalau yang pria disuruh mengisi ke yang wanita, kosong nggak dia? Kosong. Yang wanita full. Begitu juga sebaliknya. Kenapa? Kalau seorang pria nggak utuh dan wanita nggak utuh, nggak full, nggak penuh, tapi 50% akibatnya. Jangan heran ketika mau pacaran, lebih banyak saling menuntut. Kenapa sih nggak jemput kamu sih? Lambat jemput, parah emosi gitu. Oke. Dan herannya pria itu juga nggak pernah minta maaf kalau buat salah, betul? Iya, cowok tuh nggak pernah minta maaf kalau buat salah. Karena bagi cowok dia itu biasa saja. Tapi wanita tuh beda. Wanita beda dikendalikan oleh perasaannya. Cowok dikendalikan oleh logikanya.
Jadi ketika jemput ya nanti jam 4 sore. Sore. Ini tadi kita berangkat jam 7 ke mana? Ke gereja Bethesda. Oke. Dia tunggu di rumah. Jam 6:30 udah gelisah. Kenapa sih kok ini udah setengah 7 nih, cepat dong. Iya kata cowoknya. Oke, tunggu lagi. Sudah jam 6 kurang, jam 7 kurang 10 menit. Apa gelisah? Gelisah nggak ceweknya? Gelisah. Ngapain sih? Telepon lagi, WA lagi. Iya sebentar lagi. Rupanya cowok di tengah jalan bocor ban. Nah, ketika bocor ban, cowoknya nambal ban, betul? Ketika dia nambal ban, dia lupa kasih tahu kalau lagi bocor ban. Dia diam aja. Ditelepon, ini lagi bocor ban. Oke, marah-marah udah. Oke, setelah jam 7 lewat, wah udah tuh. Tensinya semakin naik. Ting, dia kan kalau temperatur kan kalau masak air panas tuh, ting, udah itu tuh sudah jam itu. Ting, udah. Jam 7 masih belum datang. Rupanya yang nambal ban, ya, rupanya bukan cuma nambal bannya cuma 1-2 orang, harus ngantri. Wah, dia tunggu lagi. Bagi cowok sih santai saja dia sambil main WA itu kan, dia nggak tahu ini sana sudah kepanasan yuk. Wah, akhirnya apa? Selesai dia nambal ban, datang. Ngelot sing mampir di rumah. Yuk, naik yuk. Pergilah. Apa yang dilakukan? Cewek ngapain? Mukanya kayak gimana? Naik motor. Jalan. Gimana tadi? Sudah siapkah apa yang dibawa Alkitab semua? Gak ada suaranya. Diam itu. Diam. Gimana? Kita mana? Mampirnya lewat jalannya mana? Jalan Temanggung Jakarta. Jalan Temanggung Jakarta ya alamat gereja ya. Diam di belakang. Gak ada nyaut-nyaut. Ada orang nggak? Diam gitu. Sampai di gereja cuma turun langsung. Tinggalin, pergi sendiri. Loh, cowok bilang, "Loh kenapa?" Dia nggak bilang, dia nggak kasih tahu. Cuma diam. Pokoknya itu respon cewek kalau marah. Diam. Karena saya pengalaman gitu. Tahu nggak? Didiamin itu nggak enak. Coba kalau di rumah, kasih dong, saya udah menikah. Didiamin, nggak dimasakin sih. Taruh, tapi nggak dipanggil kalau sudah masakan jadi. Kita di kamar udah lapar gitu. Jadi didiamin gitu. Pulang. Nanti pas acara misalnya, kalau acara kita jemput lagi. Pas kenapa? Gimana tadi acaranya? Diam. Kenapa? Sepanjang acara dia ketawa-ketawa di sini, tapi ketika ketemu cowoknya langsung tensi naik lagi. Jadi kalau lihat cowok kayak ada pemicunya, gitu kan? Kenapa? Dia masih ingat tadi pagi. Tadi pagi belum beres ini. Kenapa? Dendam membara. Jadi cowok nggak ngerti. Oke, maaflah, sorry lah tadi pagi bocor ban. Bagi cowok kalau sudah bilang maaf, sudah selesai bagi cowok. Bagi cewek belum selesai. Tidak berhenti di pada kata maaf. Kamu tahu nggak perasaan yang nunggu seharian? Kamu udah tahu berjam-jam? Enggak. Ya, cowok itu logika. Loh, saya kan bocor ban, sudah minta maaf, sudah beres dong. Tapi cewek enggak. Kamu tahu dong perasaanku. Sakit nunggu lama, bukan malu lambat. Nanti teman-teman bilang gimana? Oke, itulah wanita. Makhluk halus yang sulit dimengerti. Iya, wanita itu kan makhluk halus, saya bilang kan, jadi lembut ya, halus ya memang. Jadi memang itu, tapi realitanya begitu. Nah, bayangkan kamu seorang wanita yang tidak utuh, tidak komplit, dan kamu pria juga tidak utuh, tidak komplit. Membangun hubungan pria dan wanita, saling menuntut. Nggak di WA 1 hari marah, nggak di telepon aja marah. Jadi kayak dia harus operator gitu, harus setiap hari. Gimana kabar? Sudah makan belum? Oke, belum. Oke, itu banyak aja lah, lagi banyak obrolan. Sudah makan belum? Makan apa? Makan mie sama apa? Itu cuma makan mie sama apa aja panjang obrolannya gitu ya. Saya nggak ngerti makanannya apa. Padahal saya cuma tanya sudah makan apa belum gitu. Tapi saling menuntut satu yang lain itu membuat hubungan nggak berjalan dengan baik. Masa pacaranmu terjadi dalam sebuah pertengkaran. Seorang wanita, seorang cewek yang tidak utuh, itu akibatnya dia merasa kalau misalkan temannya atau pasangannya atau pacarnya mungkin punya teman yang lain, punya teman cewek yang lain, itu membuat dia merasa, oke, muncul kata apa itu tadi?
cemburu, kita bilang, oke bahasa kita, kenapa dia cemburu, kok dia sama itu. Saya mau bilang gini, buat kita orang-orang muda, Tuhan memang mau kita membangun hubungan dengan baik. Tuhan desain engkau menyukai lawan jenis. Oke, itu natural kita semua. Tetapi untuk membangun, kau butuh kesiapan untuk kau bisa yang kita sebut dengan pacaran. Kau butuh kesiapan yang baik. Kalau kau nggak punya kesiapan yang baik, masa pacaranmu kau jalankan dengan cara yang keliru. Yang kedua, engkau bisa merusak apa yang telah Tuhan sudah desain buatmu. Tuhan tidak mau engkau sakit hati, Tuhan tidak mau engkau patah hati. Jadi menemukan pasangan yang tepat, menemukan orang yang tepat bagimu adalah sesuatu yang seharusnya bisa engkau lakukan. Setuju? Ya. Jadi kalau kita membangun orang atau kita mau ada orang yang dekat sama kita, kita bukan seperti beli kucing dalam karung. Nggak tahu siapa di dalamnya gitu kan. Setelah dibuka ternyata kucing garong, ya kan? Ya nggak bisa, nggak boleh. Kamu betul-betul pahami kenapa? Karena itu bicara hidupmu, bukan orang lain. Karena itu bicara tentang dirimu. Kalau kamu nggak mengasihi dirimu sendiri, bagaimana orang lain mengasihimu? Jadi yang pertama adalah kamu harus mengasihi dirimu sendiri dulu. Pastikan kamu mau yang terbaik dalam hidupmu, buat dirimu. Soal ini kamu nggak boleh main-main. Membangun hubungan dengan lawan jenis itu nggak main-main. Karena kesalah langkah itu menghancurkan dirimu. Kamu harus betul-betul paham betul siapa orang yang dekat sama kamu. Nanti di sesi tanya jawab kita boleh tanya banyak hal ya. Karena kalau di cuma sesi ini kita nggak akan komplit semua. Tapi saya harap prinsip-prinsip ini nanti kamu harus tanam baik-baik. Jadi pagi hari ini jadilah pria yang single, wanita yang single. Kalau tidak baik kalau pria itu seorang diri saja. Seorang diri yang mana? Seorang pria yang tidak baik itu yang seperti apa? Kalau baca kitab Kejadian, Tuhan menempatkan Adam di mana? Taman Eden. Betul? Tuhan berfirman kepada Adam, peliharalah taman ini, betul? Dan kerjakanlah apa yang kamu bisa dikerjakan di taman itu. Banyak hal yang Tuhan minta di taman. Jadi hal pertama yang dikasih Tuhan sama Adam itu apa? Hadiratnya. Karena Tuhan menempatkan Adam di taman Eden. Eden itu bicara tentang hadirat Tuhan. Setiap pagi Tuhan hadir mendatangi Adam bersekutu bersama. Jadi pertama adalah Tuhan memberi hadiratnya buat manusia. Yang kedua Tuhan berkata kepada Adam supaya Adam punya pekerjaan. Kerjakanlah taman ini. Betul? Tuhan memberi pekerjaan. Yang ketiga, kerjaan Adam itu memelihara taman itu. Jadi membuat taman itu maksimal. Memelihara itu tidak mudah. Oke, kalau kita punya kebun, kalau kita nggak pelihara, kualitas kebun itu menurun. Banyak rumput-rumput, tapi pemeliharaan adalah rumput yang dicabutin, rumput liar. Tetap dijaga, betul? Tetap baik. Lalu yang keempat apa? Tuhan memberi firman-Nya. Jangan kamu makan buah yang di tengah-tengah itu. Buah pengetahuan yang baik dan tidak jahat. Jadi ada hal yang Tuhan beri bagi Adam. Sehingga ketika Adam melakukan itu, Tuhan bilang, tidak baik kalau Adam seorang diri saja. Tidak baik kalau pria ini seorang diri saja. Pria yang bagaimana yang nggak baik? Pria yang mengasihi Tuhan. Yang selalu ada dalam hadirat Tuhan yang gak baik kalau dia seorang diri saja. Pria yang punya pekerjaan, ada sesuatu yang dia kerjakan. Pria yang bisa memelihara apa yang menjadi tanggung jawabnya. Dan yang keempat, pria yang mengerti firman. Itu yang kata Tuhan, dia gak baik kalau dia seorang diri saja. Tapi kalau orangnya jarang ke gereja, gak kenal Tuhan, tidak mengasihi Tuhan, tidak tahu hadirat Tuhan. Yang kedua, nggak tahu apa yang dia kerjakan. Belajar aja malas-malas, kuliah aja malas-malas, nggak tahu sudah semester berapa nggak lulus-lulus gitu kan. Yang ketiga, dia nggak bisa diberi tanggung jawab, dipelihara, memelihara sesuatu yang ada pada diri, nggak bisa dikasih tanggung jawab. Hal yang kecil saja dia nggak bisa tanggung jawab, apalagi hal yang besar. Dan yang keempat, bahkan dia nggak ngerti firman Tuhan. Dia nggak tahu firman Tuhan, maka Tuhan bilang, lebih baik kalau dia seorang diri saja. Nah, maksudnya? Jadi kalau kamu orang yang begitu, ya jangan heran kamu gak dapat jodoh. Tuhan bilang lebih baik dia seorang diri saja. Karena kalau dia dapat jodoh, kalau dia dapat pasangan, dia akan merusak pasangan yang bersama dengan dia. Seorang pria yang malas selama masa pacaran, malas,
Jangan harap ketika dia menikah dia dirajin. Setuju? Nggak tahu ya, tapi kayak di belakang setuju. Ya. Hei, kalau kamu mau ngerti siapa pasanganmu, mau tahu siapa dia, kamu ngerti kebiasaannya dia. Kalau sejak masa mudanya dia malas, sejak masa kamu pacaran, kita bilang gitu ya, pacaran aja malasnya minta ampun, dekilnya nggak suka mandi, oke, malas mandi gitu ya. Jangan harap nanti ketika kalau kamu nikah sama dia, dia berubah buat kamu. Lah selama masa pacarannya dia nggak pernah berubah, apalagi ketika sudah menikah. Setuju apa enggak? Makanya kalau kamu mau kenal pasanganmu, pacaran tuh begini. Pacaran tuh bukannya sekedar jalan-jalan, pergi ke sana kemana, tapi pacaran tuh masa kamu kenali dia, lihat kebiasaannya dia, lihat apa yang dilakukannya. Misalnya, kalau kamu mau tahu pasanganmu tepat atau tidak, baik atau tidak buatmu, lihat bagaimana dia memperlakukan orang-orang di rumahnya. Kalau pacarmu suka, di rumah suka marah-marah, bentakin mama papanya, tidak pernah taat sama papa mamanya, melawan papa mamanya, bahkan mungkin sama saudaranya, suka marah, suka bentak-bentak di rumah, jangan heran kalau kamu menikah, dia akan lakukan yang sama. Karena seseorang hanya bisa dikenali bagaimana siapa dia ketika dia berada di lingkungan paling terdekatnya. Bagaimana dia memperlakukan orang yang paling dekat dengan dia. Kalau papa mamanya aja dia berani bentak, adiknya pun dia berani bentak, di rumah suka bentak-bentak, kamu jangan heran ketika kamu pacaran sama dia, tidak mungkin dia tidak akan bentak kamu. Tapi kak, dia baik orangnya. Selama pacaran itu semua kelihatan baik. Semua kelihatan baik kalau masa pacaran. Datang gitu. Pacar kita datang. Lalu datang papa mamanya. Yuk, makan yuk. Ajak papa mama. Oke, diajak makan sama-sama. Jangan makan di mie ayam. Makan di restoran aja. Dibawa. Makan di restoran sama-sama. Anak yang cewek jenggol mamanya. Mah, baik ya kan, mah? Baik. Mama bilang, oke. Makan duduk semua. Lalu yang pacar bilang, pilih menu apa tante, om? Pilih silakan. Oke, dipilih menu. Oke. Lalu setelah makan, ternyata pilih menu, makan, sudah makan. Lalu dia mau bayar. Pacar bilang, kau satu, aku yang bayar. Weh, senang nggak dapat pacar kayak gini? Senang, aku yang bayar. Dia bayar ke kasir. Anak yang cewek jenggot, Pak, baik nggak? Baik nggak? Ditraktir lah, bayar. Oke, dia bayar. Setelah selesai, pulang ke rumah. Oke, mah tadi gimana pacarku? Baik nggak? Baik sih, mau baik. Oke, anggap saja lanjut di pernikahan. Ketika menikah, itu kan banyak hal yang terjadi. Tetapi sebelum itu perhatikan baik-baik. Ketika dia ulang tahun, supaya lebih mantap lagi kan? Ulang tahun pacarnya kasih kado. Hadiah ulang tahun. Siapa yang pernah dikasih ulang tahun? Siapa yang pernah dikasih hadiah ulang tahun? Kado? Oke. Senang gak dikasih kado? Oke. Dikasih kado, pacarnya kaget. Loh, kenapa? Ini kado apa? Kado ulang tahun. Ulang tahun bukan seminggu lagi. Gak apa-apa. Kado pendahuluan. Senang gak? Dikasih kado seminggu sebelumnya dikasih kado. Pas hari ulang tahun dikasih kado lebih besar. Senang gak? Senang, wah senang sekali. Seminggu kemudian setelah ulang tahun dikasih kado lagi. Jadi selama 1 tahun kamu dikasih kado 3 kali. Pacar ideal gak nih? Senang gak buat pacar kayak gini? Senang dong, masa gak senang? Pacar gini murah hati. Setelah menikah perhatikan banget. Orang yang menikah itu kesusahannya banyak kata Alkitab. Ya, mikirnya apa? Nanti mikir masak apa, mikir apa, beli ini, beli itu, banyak hal. Lalu tiba-tiba istrinya tanya, Pak, minta dong uang belanja bulan ini. Suami bilang, hah? Kemana udah habis duitnya? Iya kan banyak ini belanja. Boros amat ngomong. Boros amat ya. Oke. Lalu kemudian istrinya ulang tahun, gak pernah dikasih kado lagi. Pengalaman istri saya. Nggak pernah dikasih kado lagi. Dia tanya, Pak, dulu kita pacaran 3 kali dikasih kado. Tapi setelah menikah kok boro-boro hadiah. Ujungnya aja nggak kelihatan, kertas kadonya nggak ada. Lalu apa jawaban suaminya?
Kira-kira apa ya jawabannya yang cowok? Cowoknya bilang gini, Almi bilang, Mama deh, waktu pacaran itu sudah habis modal papa. Maksudnya apa? Iya dong, semua tabungan papa itu papa sudah habiskan buat kamu. Traktirin papa mamamu, ajak kamu jalan-jalan, pergi sana beli barang ini itu. Jadi semua habis duitnya. Lah sekarang gimana? Ya ini sisa ampasnya aja tuh. Udah apa lagi? Hati-hati. Kalau kamu punya pacar terlalu murah hati, kau bahaya. Bahaya itu. Jangan kamu senang-senang aja. Dan setelah menikah dia nggak kasih duit lagi. Sudah habis modalnya. Jadi jangan kita berpikir apa yang nampak indah di depan itu akan baik nanti di belakang. Ya pacaran itu yang wajar-wajar saja, betul? Ya. Sekali lagi, siap tidak siap yang kau pacaran itu tergantung. Bahwa bagi kamu pacaran adalah sebuah pilihan, bukan sebuah kebutuhan. Yang harus kamu lakukan sekarang sebagai remaja, sebagai pemuda. Nggak perlu iri hati orang udah punya pacar atau enggak. Kamu nggak usah peduli hal itu. Ya, kamu nggak usah peduli hal itu. Tapi kamu enjoy, nikmati masa mudamu, nikmati masa remajamu, nikmati masa sebagai orang-orang muda. Ya. Oke, ayat terakhir, coba lihat kalian. Ini, Matius 6 ayat 31 ayat 33, bilang gini buat kita. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Prioritas pertama bagimu sebagai seorang remaja, bagi seorang pemuda. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Itu prioritas utama hidupmu. Tuhan bilang, kamu gak perlu khawatir. Gak punya pacar atau punya pacar. Semua bangsa-bangsa cari itu. Semua orang cari itu semua deh. Tuhan bilang, kamu jangan khawatir. Nanti gimana aku punya pacar apa enggak? Gimana nanti aku menikah apa enggak? Gimana aku dapat pasangan apa enggak? Kamu nggak perlu khawatir, kata Tuhan. Amin. Tuhan bilang nggak perlu khawatir loh. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu yang kamu cari dulu. Fokusmu sama kerajaan Allah dulu. Kalau kamu fokus sama kerajaan Allah, Tuhan apa kata? Maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Saya mau kasih pengertian kata ditambahkan. Kata ditambahkan itu seperti magnet. Kamu tahu? Magnet. Apa fungsi dari magnet? Kemampuan dari magnet adalah menarik benda-benda yang ada di sekitarnya, betul? Jadi orang yang fokus sama kerajaan Allah itu akan menarik orang-orang yang di sekitarnya. Orang yang fokus sama kerajaan Allah itu akan membuat orang-orang di sekitar tertarik sama dia. Paham maksudnya? Kalau kamu fokus sama kerajaan Allah, kamu nggak fokus cari pacar. Pacar yang seharusnya jadi pasangan akan tertarik datang sama kamu, kok. Amin. Hai, kayak ngeragu ini. Kok kalau di gereja aja kapan aku dapat jodoh? Kalau melayani Tuhan, kapan dapat pacarnya? Tuhan janji kan, kamu jangan khawatir. Saya mau tanya, makanan, minuman, pakaian itu kebutuhan pokok atau tidak? Kebutuhan. Sedangkan tadi pacaran adalah sebuah pilihan. Kebutuhan saja Tuhan kasih, apalagi cuma sebuah pilihan. Setuju? Jadi kalau kamu fokus sama Tuhan dulu, selama masa mudamu, semasa remaja, rajin ibadah, rajin ikut youth, rajin ikut pemuda, datang ke komsel, ikut semua. Kamu fokus sama itu. Kamu fokus membangun dirimu jadi orang yang tepat bagi pasangan yang tepat yang Tuhan sediakan buatmu. Banyak orang berharap dapat pasangan yang sempurna. Saya pengen pasangan yang sempurna. Tapi ketika dia ketemu sama pasangan yang sempurna, entah itu pria yang sempurna, cewek yang sempurna, pria itu menolak dia. Kenapa? Karena bagi pria itu, kamu nggak sempurna. Paham maksudnya? Jadi, fokuslah membangun dirimu sendiri. Fokus prioritas sama kerajaan Allah. Maka Tuhan berkata, itu akan menarik. Kamu akan seperti magnet yang menarik. Membuat orang tertarik buat sama kamu. Jadi pagi hari ini, di sesi pertama ini, ya, ini fondasi bagi kita membangun hubungan pria dan wanita. Kalau kamu belum single, tidak utuh, tidak komplit,
Jangan pernah coba-coba membangun hubungan pria dan wanita atau pacaran. Kamu harus jadi pribadi yang utuh. Bagimu Tuhan sudah cukup buat. Tidak butuh yang lain. Kamu nggak perlu si doi untuk mengisi kekosongan hatimu, enggak. Kamu perlu Tuhan. Kalau kamu sudah utuh, sudah penuh, ketemu sama orang yang penuh, kamu nggak akan saling menuntut, tapi akan saling memberi satu dengan yang lain. Itu membuat hubungan menjadi semakin dewasa, membuat hubungan itu berjalan baik. Tidak akan salah, pastikan itu, pasti. Ketemu anak Tuhan yang baik, yang tahu dia dewasa rohani, sama-sama ketemu anak Tuhan yang dewasa rohani. Kamu tahu ujungnya apa nanti? Pasti selalu baik. Makanya kenapa Tuhan bilang, Tuhan selalu membuat segala sesuatu itu baik adanya. Jangan nanti setelah sakit hati, kalau kamu salah bangun hubungan lalu sakit hati, menangis, Tuhan, kenapa dia pergi? Aku doakan dia nggak dapat jodoh, ya selama-lamanya. Kejam sekali doanya kan gitu kan. Aduh, kenapa dia pergi sama yang lain, kok aku ditinggalkan? Kamu seperti merasa duniamu seperti kacau. Dunia jangan kau bilang, Tuhan dia kan separuh nafasku, kalau nggak ada dia aku nggak bisa nafas. Sudah sesak Tuhan. Jangan, itu lagu cuma Ariel Noah saja, separuh nafas ya. Nggak boleh. Iya, dia bukan separuh nafasmu, nafasmu sudah komplit kok. Kalau kamu cuma separuh aja bernafas, kamu mati. Jadi pastikan nafasmu penuh, amin. Kamu nggak perlu separuh nafas yang lain, nggak perlu. Nah, pagi hari ini ya, ada hal yang Tuhan ingin bawa dalam hidupnya. Nah, saya percaya bahwa bukan kebetulan ada retreat ini, dan kita semua belajar sejak kau remaja, sejak kau pemuda, kau belajar mengenal prinsipnya dulu, sehingga nanti ketika kamu sudah punya pasangan, kamu tahu bahwa Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Saya masih punya waktu berapa menit? Oke, 2 menit. 2 menit. 18 menit. Oke. Boleh? Bisa kita tim musik tuh? Ya. Saya percaya bahwa ya, kalau kamu jadi pemuda, remaja yang single, yang mengerti bahwa singleness adalah langkah awal dalam membangun hubungan, maka kamu harus tahu. Kadang ada orang bilang ini, ya mungkin kamu ditertawakan sama teman yang lain, kamu mungkin ya diejek sama teman yang lain gitu ya. Tapi saya mau katakan, orang yang single adalah pribadi yang utuh. Oke, dia ngerti siapa dirinya. Kamu nggak perlu apa kata orang lain tentang siapa kamu, karena pendapat orang itu berbeda-beda tentang dirimu. Betul? Kamu ketemu yang A, dia bilang kamu cantik. Ketemu yang B, dia akan bilang kamu kurang cantik kalau pakai pakaian itu. Ketemu yang C, dia akan bilang kamu lebih baik kalau pakai pakaian ini. Tapi kalau kamu memberikan penilaian orang lain untuk membangun harga dirimu, itu justru keliru. Lama-lama begini, kamu jadi orang stres, berusaha menyenangkan semua orang, karena kamu berusaha untuk diterima sama temanmu. Padahal pada kenyataannya, kamu seharusnya jadi pribadi yang utuh. Kamu nggak perlu penerimaan orang lain, karena Tuhan menerima kamu lebih dari apapun. Amin. Bapa menerima kamu. Siapa kamu bagi Tuhan itu lebih penting daripada apa yang kamu kenakan. Siapa kamu bagi Tuhan itu lebih penting dari apa yang ada pada apa yang kamu pakai. Oke. Remaja pemuda terjebak pada persaingan, entah itu handphone, siapa yang lebih mahal, siapa yang lebih bagus. No. Karena itu tidak mengangkat nilai dirimu. Nilaimu tidak bertambah kalau kamu punya pakai barang-barang branded. Tapi nilaimu sudah sangat mahal sampai Yesus mati buat kamu. Amin. Pahami baik-baik. Makanya kamu disebut pribadi yang utuh mestinya. Kamu gak butuh yang lain. Kamu yang perlu Tuhan saja dulu. Tuhan, itu cukup buat aku. Aku gak perlu ada pacar untuk bisa membuat aku bahagia. Kamu bersama dengan Tuhan. Sampai kamu punya titik itu bahwa
kamu nggak perlu apa-apa selain Tuhan, maka kamu seharusnya sudah siap untuk membangun hubungan lawan jenis. Mari teduhkan hatimu. Kita semua bersyukur pagi hari ini. Kita semua bersyukur buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Tuhan. Yesus. Ya Tuhan, mereka pujian Kau Bapa yang mengasihi aku.